Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke akulturasi dalam bidang seni sastra dan aksara. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, ini kita mulai masuk ke dalam zaman aksara. Karena dulunya kan praaksara ya. Tapi dengan masuknya Hindu-Buddha, kita sudah mulai masuk ke dalam masa aksara karena kita sudah mengenal yang namanya tulisan. Bukti aksara tertua ini ada di dalam Prasasti Yupa, di mana Prasasti Yupa ini ada di Kutai, Kalimantan Timur. Dan Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Palawa dan juga bahasa Sanskerta. Jadi sudah tidak masuk lagi ke praaksara ya, tapi sudah masuk ke aksara karena kita sudah mengenal tulisan. Apa itu prasasti? Prasasti ini adalah inskripsi, di mana inskripsi ini adalah tulisan yang dipahat pada benda keras seperti batu dan juga logam. Menurut sumber Jawa kuno, prasasti ini dibagi menjadi 3 berdasarkan bahannya. Pertama, prasasti batu, yang kedua prasasti tembaga, yang ketiga adalah prasasti daun lontar. Secara umum, prasasti ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh seorang raja atau pejabat tinggi kerajaan, di mana prasasti ini biasanya berisi tentang peristiwa penting seputar raja ataupun kerajaan tertentu. Dengan demikian, prasasti ini bisa dianggap sebagai benda yang sakral. Bahasa Sanskerta biasanya digunakan dalam penulisan prasasti, yupa, kitab suci, kitab undang-undang ataupun hukum dan juga karya sastra. Bahasa Sanskerta ini meskipun kita menggunakan bahasa Sanskerta, ini tidak lantas membuat bahasa lokal kita punah. Malah sebaliknya, justru dengan adanya bahasa Sanskerta ini semakin memperkaya bahasa lokal. Contohnya bisa dilihat adanya percampuran bahasa Melayu dan juga bahasa Sanskerta pada prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi dan juga prasasti Ligor. Jadi prasasti ini adalah isinya campuran antara bahasa Sanskerta dan juga bahasa Melayu kuno. Selanjutnya untuk aksara. Aksara yang digunakan adalah aksara Palawa, di mana aksara Palawa ini merupakan turunan dari aksara Brahmi. Aksara Brahmi adalah huruf yang biasa dipakai oleh orang-orang di India bagian selatan. Awalnya aksara Palawa ini hanya digunakan untuk menuliskan prasasti dan juga karya sastra. Selanjutnya, aksara Palawa akhirnya berkembang menjadi aksara Hana Caraka yang sekarang digunakan dalam aksara Jawa, Sunda dan juga Bali. Nah itu bisa kalian lihat sekarang ya, kalau ada nama-nama jalan kan biasanya ditulis pakai huruf Sunda kuno. Nah itu awal mulanya dari aksara Palawa atau huruf Palawa. Selanjutnya awalnya mereka menuliskan huruf-huruf ini di sebuah batu, tapi dengan perkembangan zaman akhirnya mereka mulai menulis bukan cuma di batu, tapi mereka menulis di atas daun lontar ataupun batang bambu. Hal ini dikarenakan media tersebut merupakan media tulis yang lebih lunak dan juga lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Sekarang kita masuk ke karya sastranya. Untuk masalah karya sastra, di Nusantara ini karya sastranya mendapat pengaruh kuat dari karya epos India. Contoh epos India yang sangat berpengaruh kuat bagi masyarakat Nusantara adalah kisah Ramayana dan juga Mahabharata, di mana cerita-cerita India yang masuk ke Nusantara ini diubah berdasarkan versi Indonesia sehingga ceritanya bisa dianggap lebih menarik. Contoh karya sastra pada masa Hindu-Buddha itu yang berasal dari India, contohnya adalah kitab Bharatayuda, di mana kitab ini dituliskan oleh Empu Panuluh dan juga Empu Sedah dari Kerajaan Kediri. Awalnya kan kisah Bharatayuda ini merupakan kisah tentang perang antara keluarga Pandawa melawan keluarga Kurawa untuk merebutkan tahta kerajaan Hastinapura. Tetapi kalau diubah ke Nusantara, akhirnya menurut versinya Empu Panuluh dan Empu Sedah, kisah tersebut akhirnya diubah menjadi simbol perlawanan antara kerajaan Kediri dan juga Jenggala, di mana Kediri ini merupakan dianggap sebagai keluarga Pandawa dan Jenggala dianggap sebagai keluarga Kurawa, dan peperangan ini dimenangkan oleh Kediri. Nah, dalam perkembangannya banyak sekali pujangga dari Kediri ini berhasil menyusun karya sastra. Seperti Empu Panuluh, dia berhasil menuliskan kitab Hariwangsa dan juga Gatot Kacasraya. Empu Tanakung menulis kitab Lubdaka, Empu Darmaja menuliskan kitab Smaradahana, sehingga bisa dibilang pada masa Kediri ini karya sastra mengalami peningkatan. Kita masuk ke akulturasi yang kedua, yaitu dalam sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada masa praaksara ini akhirnya berlanjut ketika kita masuk ke dalam masa Hindu-Buddha. Ada tiga unsur sistem kepercayaan yang menunjukkan adanya hubungan antara kepercayaan zaman praaksara dengan kepercayaan pada masa Hindu-Buddha. Kita bahas satu persatu ya. Kalau pada masa praaksara, sistem kepercayaan itu bersumber pada penghormatan
penghormatan suatu kelompok masyarakat terhadap pemimpin suku yang ditunjukkan dengan melakukan pembangunan menhir. Jadi menyembah kepala suku tapi lewat bangunan yang disebut dengan menhir. Masih berlanjut pada masa Hindu-Buddha, penghormatan terhadap menhir akhirnya diganti menjadi penghormatan terhadap raja, di mana raja ini dilambangkan menjadi sebuah lingga ataupun arca dewa. Jadi kalau pada masa Praksara kita menghormati kepala suku yang diwakilkan dengan menhir, kalau pada masa Hindu-Buddha kita menghormati raja yang diwakili dengan lingga ataupun arca dewa. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau pada masa Praksara rakyat atau masyarakat itu percaya akan adanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis atau disebut dengan benda pusaka. Nah, kalau pada masa Hindu-Buddha kepercayaan pada benda-benda sakral tersebut masih berlanjut. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pusaka-pusaka, benda-benda pusaka yang dikubur di sekitar bangunan candi. Jadi masih dilanjutkan pada masa Hindu-Buddha. Nah, yang ketiga, kalau pada masa Praksara, pemimpin agama itu eksistensi pemimpin agama itu terus berlanjut dari masa Praksara sampai Hindu-Buddha. Contohnya, kalau masa Praksara pemimpin agama itu mendapat tempat terhormat karena dianggap mempunyai kekuatan magis. Sementara pada masa Hindu-Buddha pun sama, pemimpin agama pun dihormati dan ditempatkan dalam kelompok sosial yang tertinggi atau yang terpandang. Oke, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa datangnya agama Hindu-Buddha ini tidak menyebabkan kepercayaan asli Indonesia itu hilang. Justru perkembangan agama Hindu-Buddha ini memadukan antara kepercayaan lokal yang sudah ada melalui kearifan lokal masyarakat Indonesia. Ini berhasil menyaring agama dan juga yang berasal dari luar dan memadukan dengan kepercayaan asli. Inilah yang disebut dengan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah perpaduan dua kepercayaan berbeda untuk mencari keserasian dan juga keseimbangan. Jadi sinkretisme itu percampuran dua kepercayaan ya. Nah, di mana bukti sinkretisme ini bisa dilihat di Kerajaan Singosari, di mana di Kerajaan Singosari ini terdapat perpaduan atau percampuran agama antara agama Hindu dan juga agama Buddha menjadi agama baru yaitu agama Shiva Buddha. Nah, agama campuran ini diwarnai kepercayaan asli bangsa Indonesia. Apa yang ada unsur Indonesia di agama Shiva Buddha, yaitu adanya dewa-dewi dari kepercayaan asli dimasukkan dalam susunan dewa Hindu seperti Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem pemerintahan. Oke, sejak masa zaman Undagi atau zaman logam, masyarakat Nusantara ini sudah hidup secara berkelompok ya, atau kelompok besar, hingga akhirnya mereka mengenal yang namanya sistem pemerintahan, walaupun masih sederhana. Di mana sistem pemerintahan ini yang memimpin adalah ketua suku dalam kelompok mereka. Pemimpin dalam ketua suku ini biasanya mendapat gelar yaitu datu atau datuk, raka atau ratu. Jadi gelar kepala suku itu ya. Nah, selanjutnya cara memilih kepala suku itu menggunakan sistem primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Primus inter pares adalah orang yang utama atau yang paling berpengaruh di antara yang lain. Jadi sistem primus inter pares ini kepala suku itu tidak bisa dilakukan secara keturunan, tapi harus melalui pemilihan kepala suku. Bagaimana apa saja syaratnya? Syaratnya adalah kepala suku harus memiliki kesaktian, kewibawaan dan juga jiwa keperwiraan. Oke, dengan masuknya pengaruh India ini menyebabkan sistem pemerintahan kesukuan dihapus karena diganti menjadi sistem kerajaan. Sistem kerajaan di sini artinya adalah pemimpin masyarakat ini dipimpin oleh seorang raja, di mana raja ini bisa berkuasa secara mutlak dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Kalau zaman Praksara itu nggak bisa turun-temurun ya, tapi dipilih. Tapi karena masuknya pengaruh Hindu-Buddha, ini sudah bisa secara turun-temurun. Oke, akhirnya kalau sebelumnya kan pakai gelarnya datu atau datuk. Nah, sekarang kalau pada masa Hindu-Buddha, mereka mengganti gelarnya menjadi raja ataupun maharaja. Oke, selanjutnya kalau masa dulu kan dukun itu menjadi orang yang bisa menyembuhkan atau bisa memberikan nasihat. Nah, pada masa Hindu-Buddha, para dukun ini pun tetap mendapatkan tempatnya, yaitu sebagai penasihat penasihat raja. Dan posisinya dan dia bergelar Brahmana dan posisinya tetap berada di bawah raja. Sedangkan rakyat ini dianggap sebagai golongan Waisya dan budak dianggap sebagai golongan Sudra. Oke, dalam sistem kerajaan Hindu-Buddha, raja ini dianggap sebagai keturunan dewa di bumi. Anggapan ini muncul karena raja dianggap memiliki kekuatan gaib sehingga dia bisa dibilang dekat dengan dewa. Makanya dia disebut sebagai keturunan dari dewa. Oke, berdasarkan anggapan ini, akhirnya anggapan ini sama seperti anggapan zaman Praaksara, di mana kalau zaman Praaksara kan kepala suku ini dianggap salah satu syarat menjadi kepala suku harus memiliki kekuatan gaib. Oleh karena itu pada masa Hindu-Buddha setiap perkataan dan perintah raja itu harus ditaati. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan magis. Oke.
Kalau pada masa Hindu-Buddha, seorang raja ini dilambangkan sebagai cakrawatin atau pemutar roda. Cakrawatin itu apa? Cakrawatin itu merupakan kepercayaan bahwa di dunia ini hanya ada satu penguasa dan juga satu penguasa dan pusat alam semesta. Jadi satu dunia ini penguasanya itu cuma satu. Nah, raja ingin kalau raja mau menjadi seorang cakrawatin, raja itu harus mampu menarik raja di sekitarnya untuk mengakui dirinya sebagai maharaja. Karena apa? Karena kan dia jadi cakrawatin, jadi sebagai pemutar roda. Jadi dia harus mencari dukungan dari raja-raja di sekitarnya untuk mengakui dirinya sebagai raja atau sebagai maharaja. Nah, bagaimana cara mendapat pengakuan dari orang lain tersebut? Akhirnya bisa dilakukan dengan cara diplomatik. Diplomatik dengan cara apa? Dengan cara menikahkan salah satu anggota kerajaan dengan raja lain. Selain itu juga kalau cara diplomatik tidak berhasil, bisa dilakukan dengan cara kekerasan ataupun penaklukan. Oke, ini akulturasi yang selanjutnya akan Ibu bahas di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.